Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan perkembangan aspek keagamaan peserta didik SD. Sebelumnya, terima kasih kepada Dr. Ibu Ani Nuraini MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang sudah mempersilahkan kelompok kami untuk memaparkan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Vinka Julfojia, dan rekan saya, Nur Auliah Ajahra, dan Rizky Ahmad Riansyah. Yang pertama adalah faktor perkembangan keagamaan pada anak. Nah, pada faktor perkembangan keagamaan pada anak terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu pembawaan internal seperti alamiah dan bimbingan Rasul, dan ada lingkungan atau eksternal seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor pembawaan internal yang pertama secara hakiki yang membedakan manusia dengan hewan adalah bahwa sejak lahir manusia sudah membawa fitrah keagamaan, homo religius. Quran Surat Al-A'raf 172 dan Quran Surat Al-Arum 30. Dalam perkembangannya, fitrah beragama ini ada yang berjalan secara alamiah dan ada pula yang berkembang dengan bimbingan dari Rasul. Faktor lingkungan eksternal yang pertama, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, peran keluarga dalam pengembangan agama sangat penting dan dominan. Karena jika keluarga itu baik dalam segi agamanya, maka sangat berpengaruh baik juga pada perkembangan agama pada anak. Yang kedua, sekolah. Karena sekolah menjadi tempat kedua bagi anak untuk mendapatkan bimbingan dan pelajaran, terutama guru agama yang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan wawasan keagamaan yang menumbuhkan kesadaran menjalankan ajaran agama, membiasakan beribadah dan berakhlak mulia, serta sikap apresiatif terhadap ajaran agama. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan yang mempengaruhi perkembangan keagamaan anak adalah situasi atau kondisi, sehingga interaksi sosial dan sosial kultural yang secara potensial berpengaruh terhadap fitrah anak, sehingga sangat penting juga untuk memilih lingkungan yang baik untuk anak. Yang kedua, kematangan beragama pada anak. Kematangan beragama adalah berkaitan dengan kualitas pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari anak, baik aspek hablu minallah maupun hablu minannas. Selanjutnya ada ciri kematangan beragama. Yang pertama, ada memiliki kesadaran bahwa setiap perilakunya selalu dalam pengawasan Allah. Yang kedua ada melakukan ibadah ritual dengan ikhlas dan mampu mengambil hikmah dari ibadah tersebut. Yang ketiga ada memiliki penerimaan dan pemahaman secara positif terhadap irama kehidupan yang ditetapkan Allah. Yang keempat ada bersyukur pada saat mendapatkan anugerah, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Selanjutnya ada bersabar pada saat mendapatkan musibah. Yang keenam ada menjalin dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir ada menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memiliki rauhul jihad. Selanjutnya ada fase perkembangan keagamaan pada anak, the fire tale stage atau tingkat dongeng. Tahap ini berada pada usia anak 3-6 tahun. Dalam tahap perkembangan ini, anak masih menggunakan daya fantasinya dalam menyerap ajaran agama yang diterimanya. Pemikirannya mengenai Tuhan akan banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosinya, sehingga dalam menanggapi agama, anak akan lebih menggunakan daya fantasinya seperti dalam dunia dongeng. Fase the realistic stage atau tingkat kenyataan. Tahap ini berusia 7-15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai pada tingkat pemikiran bahwa Tuhan ini sebagai pencipta alam beserta isinya. Artinya, anak sudah menggunakan logika atau pemikirannya karena menurut teori dalam tahap perkembangan dan pembentukan logika, anak dimulai pada umur 7 tahun. Jadi, pada usia ini, anak diajarkan dengan benar dan dibiasakan dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut oleh orang tuanya. Yang terakhir ada di individual stage atau tingkat individu. Dalam tahap perkembangan ini, usianya 15 tahun ke atas. Konsep ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada konsep keagamaan konvensional dan konservatif. Pada tahap ini masih dipengaruhi sebagian kecil oleh dunia fantasi dalam memahami agama. Yang kedua ada konsep keagamaan yang bersifat personal. Pada tahap ini murni bersifat personal. Kemudian yang terakhir keagamaan yang humanistik. Tahap terakhir di mana seorang individu telah sampai pada tahap di mana ia memandang ajaran agama telah menjadi etos humanis
Selanjutnya ada fase perkembangan agama pada anak menurut Zakiyah Darajat. Yang pertama ada masa kanak-kanak pada tahun pertama 0 sampai 6 tahun. Pada usia ini, anak mengenal Tuhan dan agama dari lingkungan tempat mereka tinggal. Jika mereka lahir dari keluarga beragama, maka mereka akan mendapatkan pengalaman keagamaan melalui ucapan, tindakan, dan perbuatan. Pertumbuhan pada anak telah mulai sejak anak lahir dan bekal itulah yang dibawanya masuk sekolah untuk pertama kalinya. Yang kedua yaitu masa anak-anak pada umur sekolah 6 sampai 12 tahun. Kepercayaan anak pada Tuhan pada fase ini bukan berupa keyakinan hasil pemikiran mereka, tetapi sikap emosi yang membutuhkan pelindung. Hubungannya dengan Tuhan hanya bersifat emosional dan individual. Ibadah dan doa pada anak usia ini mengandung gerak dan tidak asing baginya. Doanya hanya bersifat pribadi juga. Anak-anak akan bergembira ikut aktif dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan yang menarik baginya. Yang ketiga yaitu masa remaja pertama, yaitu 13 sampai 16 tahun. Nah, pada masa ini nih, anak-anak akan mengalami kecemasan dan kegoncangan dalam diri, termasuk dalam hal agama. Kepercayaan remaja pada Tuhan kadang-kadang kuat, tapi kadang-kadang juga ragu dan berkurang. Nah, perasaannya kepada Tuhan juga tergantung perubahan emosi yang sedang dialaminya. Jadi, belum konsisten, masih suka berubah-ubah. Yang terakhir, ada masa remaja akhir 17 sampai 21 tahun. Kecerdasan remaja pada masa ini telah sampai pada menuntut agar ajaran agama yang diterimanya itu masuk akal, dapat dipahami dan dapat rasional dan ilmiah. Namun juga perasaan ini masih tetap memegang peranan penting dalam sikap dan tindakan agamanya. Cukup sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.